Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan rekan saya tadi. Di sini saya akan membahas tentang analisis dari kegiatan penelitian kami. Di sini yang pertama yaitu hasil pretest. Di pretest ini kami memberikan satu soal cerita yang berhubungan dengan operasi hitung. Nah, di sini dapat terlihat dari grafik bahwa yang anak-anak itu dikategorikan baik 41% dan sangat baik 23% dan 14% masih kurang dan sangat kurang itu 23. Jadi hasil dari analisis ini anak-anak dikatakan hasilnya kurang. Jadi mereka masih sangat kurang dalam memahami bentuk soal cerita. Nah, kemudian hasil post-test. Post-test ini kami dapatkan dari pekerjaan anak-anak melalui LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Yang kelompoknya tadi dibagi secara homogen. Nah, di sini terlihat hasilnya sangat baik. Jadi mereka setelah maksudnya mereka mengerjakan LKPD itu menghasilkan jawaban yang sangat baik. Dilihat dari kemampuan pemodelan matematika berdasarkan indikator. Nah, di sini kami menganalisis ada 4 indikator. Jadi mereka mampu mengidentifikasi masalah, kedua menghubungkan masalah dan memberikan asumsi. Yang ketiga, menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, yaitu menerapkan hasil yang didapatkan secara matematik ke dalam masalah nyata. Jadi terakhir itu mereka dapat menyimpulkan dari hasil pekerjaan mereka untuk menentukan menyimpulkan hasil yang mereka kerjakan. Oke. Nah, di sini hasil observasi kami terhadap motivasi belajar siswa. Dengan diterapkannya pembelajaran menggunakan LKPD yang isinya itu maksudnya menggunakan masalah kehidupan nyata, dapat terlihat di sini kemandirian mereka itu sangat besar, di mana mereka mengerjakan LKPD tersebut secara kelompok. Jadi mereka saling berdiskusi walaupun masih dibantu oleh peneliti. Nah, kemudian ketekunan mereka sangat besar juga, di mana di sini 80% mereka dapat mengumpulkan pekerjaan mereka tepat waktu, dan keinginan mereka juga sangat besar dalam menyelesaikan LKPD tersebut. Dan keuletan dan senang terhadap pelajaran matematika itu rata-ratanya 60%. Hasil angket ini kita lakukan pada pretest dan post-test, yaitu sebelum pembelajaran dan sesudah pembelajaran. Nah, untuk sebelum pembelajaran yang pertama itu belajar matematika yang diajarkan di sekolah itu berhubungan kehidupan sehari-hari atau tidak. Jadi di sini banyak yang menuliskan bahwa biasanya mereka belajar itu tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka memahami kalau misalnya matematika itu ketat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kedua yaitu mempelajari matematika membantu banyak dalam hal kehidupan sehari-hari. Di sini mereka menjawabnya rata-rata tidak setuju dan ada juga yang setuju.
Tapi setelah pembelajaran matematika LKPD ini, mereka merasa matematika yang diajarkan oleh peneliti itu berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk soal ketiga, ini dalam pengaplikasian rumus matematika dalam menyelesaikan masalah. Nah, sebelumnya mereka sangat setuju kalau misalnya rumus matematika itu dalam menyelesaikan masalah. Kemudian untuk matematika yang diajarkan oleh kami sebagai peneliti tidak harus menghafalkan rumus. Jadi mereka menjawab setuju. Kemudian pertanyaan keempat, matematika yang diajarkan di sekolah memudahkan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mereka sangat setuju. Matematika yang diajarkan oleh peneliti menjadikan saya senang belajar di kelas. Itu mereka sangat setuju. Jadi dari hasil treatment kami, mereka merasa sangat setuju, merasa sangat senang dengan belajar matematika di kelas. Yang soal kelima, matematika dapat meningkatkan penalaran dalam kehidupan, dalam masalah sehari-hari. Itu mereka sangat setuju. Kemudian setelah post-test itu matematika yang diajarkan oleh kami lebih menarik dari pelajaran matematika yang ada di buku. Itu mereka mengatakan setuju. Dan kemudian soal 6, matematika tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka merasa itu setuju. Kemudian setelah pembelajaran, mereka merasa pembelajaran matematika itu saya ingin semua pelajaran matematika seperti mereka merasa ingin pembelajaran matematika itu berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Soal nomor 7, siswa dapat menghubungkan materi yang sedang dipelajari dengan kejadian atau masalah kehidupan sehari-hari dalam memahami matematika. Itu mereka merasa ragu-ragu. Jadi mereka ragu-ragu kalau matematika itu berhubungan dengan pelajaran lain. Matematika yang diajarkan oleh kakak membuat saya tidak bosan belajar matematika. Itu mereka setuju dan ada yang sangat setuju juga. Berarti setelah treatment ini mereka merasa sangat senang dalam belajar matematika. Kemudian untuk soal ke-8, apakah perlu jam pelajaran matematika diperbanyak? Mereka tidak setuju. Lebih banyak tidak setujunya. Tapi setelah pembelajaran, mereka merasa ada yang setuju dan merasa setuju dan ada juga yang ragu-ragu, tapi lebih banyak setuju untuk memperbanyak jam pelajaran matematika. Soal 8, matematika membantu siswa untuk memahami pelajaran lain. Mereka merasa setuju. Dan setelah pelajaran atau post-test, matematika membantu saya untuk memahami pelajaran lain. Itu lebih sangat setuju. Nomor 10, di rumah siswa membaca dan mengulang lagi pembelajaran matematika yang diajarkan di kelas. Itu mereka setuju. Tapi kita bandingkan dengan gambar pada pelajaran matematika yang diajarkan oleh kami, membantu mengerti apa yang harus dikerjakan dan apa yang dicari. Itu mereka merasa setuju.